Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1688 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 2, ayat 23 sampai ayat 25. Di bawah perikop Musa diutus Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika orang Israel berada di Mesir, dan mereka mengalami perbudakan yang sangat kejam. Sehingga mereka mengerang karena penderitaan yang luar biasa mereka alami. Mereka kemudian sadar dan mereka mulai berseru memanggil nama Tuhan Allah nenek moyang mereka. Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita seperti orang Israel ini. Yang lelah karena perbudakan. Kita lelah karena diperbudak dengan dosa kita. Saudara yang tidak terlepas dengan alkohol, dengan rokok, dengan narkoba. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara diperbudak dengan dosa. Saudara pingin sekali mau lepas dari cengkraman dosa itu, tapi tidak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang diperbudak oleh pekerjaan saudara dengan segala macam kesibukan saudara. Mungkin sudah bertanya, apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta, supaya bisa lepas dari perbudakan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, orang Israel ketika mereka diperbudak di Mesir, yang mereka lakukan apa? Berseru kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saat ini saudara terikat dengan dosa, diperbudak oleh dosa, berserulah kepada nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup melepas kita dari perbudakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Dengan berseru kepada Tuhan, itu adalah salah satu cara mencari perhatian Allah. Haleluya. Perhatikan ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Haleluya. Allah memperhatikan umatnya di Israel. Karena apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel itu tidak sembarangan menyebut nama Tuhan Allah mereka. Karena bagi mereka nama itu sangat sakral. Tidak boleh disebutkan dengan sembarangan di sembarang tempat, tidak boleh. Nama Tuhan hanya boleh disebut ketika bangsa Israel dalam keadaan terpuruk, ada dalam bahaya, dan hanya boleh disebutkan di saat beribadah atau berdoa. Baru boleh menyebut nama Tuhan di sana. Orang Israel pada saat itu sangat-sangat tersiksa dengan perbudakan,
oleh Raja Mesir. Dan mereka tahu, solusinya supaya Tuhan turun tangan menolong mereka, supaya dapat keluar dari perbudakan hanyalah berseru kepada Tuhan. Hanya itu yang mereka lakukan. Yang bisa mereka kerjakan, hanya berseru. Karena kalau mereka melawan secara fisik, nggak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan memang izinkan kita mengalami persoalan pergumulan yang begitu berat. Sampai pada akhirnya kita tahu diri bahwa kita sendiri tidak sanggup. Kita perlu Tuhan. Dengan posisi seperti itu, pasti kita akan berdoa, berseru kepada Tuhan. Amin. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan memperhatikan kita. Haleluya. Dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab dan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa setiap seru doa kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Karena Tuhan mendengar semua seru doa kita yang kita naikkan siang malam di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar dan pasti Tuhan akan menjawab menurut waktu Tuhan. Amin. Haleluya. Matius 7 ayat 7 sampai 11 berkata begini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara meminta, Tuhan pasti berikan. Bahkan melebihi dari apa yang kita minta. Tuhan tidak memberikan ular kepada saudara yang berdoa minta roti. Saudara, kita saja yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapa kita di surga. Ini kata firman. Amin. Jadi ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab apa yang kita doakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah bertahun-tahun berdoa, tapi sepertinya Tuhan belum jawab. Nah, kalau Tuhan belum jawab, berdoa terus sampai Tuhan jawab. Kalau Tuhan sudah jawab, teruslah berdoa. Amin. Jangan berhenti berdoa. Ada banyak orang, ketika dia bergumul, dia berdoa sungguh-sungguh. Setelah Tuhan jawab doanya, berhenti dia berdoa. Ini yang sering terjadi. Nah, Tuhan mau, ketika kita ada dalam persoalan, kita berdoa, Tuhan jawab, tetaplah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, kalau Tuhan belum menjawab doa kita, Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Amin. Karena pegang firman Tuhan ini, Tuhan akan menjawab doa-doa kita melebihi dari apa yang kita minta. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami banyak pergumulan. Agar apa? Agar kita berseru, berdoa lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua air mata yang kita keluarkan dalam doa, itu semua Tuhan perhitungkan. Itu semua Tuhan akan tampung dalam kirbatnya. Amin. Tuhan menikmati
persekutuan kita dengan Tuhan di saat kita ada dalam pergumulan, saudara. Amin. Karena di saat kita bergumul, saudara, kita sungguh-sungguh berdoa. Dan Tuhan menikmati persekutuan itu dengan kita ketika kita ada dalam masalah. Kalau kita nggak ada masalah, saudara, doa itu hambar, tidak ada rasanya. Tidak terkonek dengan surga. Tuhan izinkan kadang kita mengalami persoalan pergumulan supaya kita sungguh-sungguh berseru, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan menikmati itu. Haleluya. Saudara, Tuhan menikmati persekutuan kita dengan Tuhan di saat kita ada dalam pergumulan. Amin. Jadi kalau saudara mengalami ujian berat dalam hidup saudara saat ini, itu artinya Tuhan mau saudara berseru kepada Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Roma 10 ayat 13 berkata begini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami sakit, bangkrut, ada masalah dalam kehidupan bisnis atau dalam rumah tangga saudara. Supaya saudara sadar diri dan bertobat kembali ke jalan Tuhan. Kemudian saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan. Selamatkan apa? Selamatkan diri saudara dan menyelamatkan keluarga saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara. Haleluya. Karena apa? Karena hanya masalah yang bisa mengingatkan diri kita bahwa kita ini orang yang lemah, tak berdaya, dan kita butuh Tuhan. Hanya di saat ada masalah baru kita sadar diri. Selama tidak ada masalah, kita merasa kita kuat, hebat. Kita nggak perlu cari Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dengan Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa mengatasi masalah itu, kita kemudian jadi sadar diri, tahu diri bahwa kita ini manusia lemah. Kita butuh Tuhan. Dan di saat kita mencari Tuhan, wah, haleluya, hadirat Tuhan turun. Saudara baru masuk kamar, kunci kamar baru, berdoa, Tuhan. Wah, saudara sudah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam kehidupan saudara, supaya saudara merendahkan diri, berlutut, cari Tuhan. Mungkin selama ini saudara nggak pernah berdoa, tapi dengan adanya masalah, kemudian saudara bisa berdoa. Tadinya tidak punya waktu dengan Tuhan, sekarang punya banyak waktu dengan Tuhan. Karena apa? Ada masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah itu mengingatkan kita kepada Tuhan. Amin. Coba kalau kita ada masalah, siapa yang kita cari? Tuhan. Betul? Kenapa kita nggak cari bos kita? Kenapa kita tidak mencari keluarga kita? Karena kita tahu, di saat kita ada masalah, mereka semua tidak dapat menolong kita. Yang dapat menolong kita siapa? Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara ada masalah, jangan mengeluh kepada manusia. Karena mereka tidak akan dapat menolong saudara. Berserulah kepada Tuhan. Amin. Di saat saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan saudara. Dengan adanya masalah, Tuhan menyelamatkan saudara. Sehingga saudara cari Tuhan, saudara diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya katakan, terkadang saudara, kita yang susah kita berdoa supaya diberkati. Padahal ujian yang paling berat itu adalah ketika kita diberkati. Ketika kita ada posisi jabatan, ada harta, ada kekayaan, di sanalah ujian terberat dalam hidup kita. Kalau kita waktu kita masih susah, wah, rajin berdoa, beribadah, sudah melayani. Tapi ketika kita sudah mulai diberkati, kita sudah menganggap diri kita ini Tuhan. Kita nggak perlu lagi cari Tuhan. Ngapain berdoa? Semua sudah saya miliki. Semua kebutuhan saya sudah punya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ini yang sering terjadi. Jadi kalau saat ini saudara mengalami persoalan,
Saudara, Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam kehidupan saudara, jangan mengeluh, bersyukur. Karena dengan masalah itu, Tuhan mengingatkan kita supaya kita datang cari Tuhan. Amin. Supaya kita berseru kepada Tuhan. Saudara, mungkin selama ini ketika tidak ada masalah, kita berdoa puitis. Wah, indah sekali kata-kata kita dalam doa. Tapi ketika kita ada dalam masalah, kita hanya meneteskan air mata tanpa berkata-kata. Dan Tuhan mengerti bahasa air matamu. Tuhan tahu persoalan pergumulan. Itu yang Tuhan lebih nikmati daripada kata-katamu dalam doa yang puitis, yang indah, yang akademis kata-katanya, luar biasa bagi pendengaran orang. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada isinya. Beda dengan orang yang ada pergumulan, ada masalah. Saudara, mereka baru bilang, Tuhan, tolong saya. Hanya berkata seperti itu, wah, surga saudara bergetar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi masalah itu adalah teguran Tuhan buat kita, supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Amin. Karena dengan ada masalah, kita ingat Tuhan, kita ingat ibadah, kita ingat berdoa. Betul? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel, ketika mereka mengalami pergumulan yang berat, mereka berseru kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan kirim orang untuk menolong mereka, mengeluarkan mereka dari perbudakan. Siapa dia? Musa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan bahas tentang Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti kirim Musa dalam hidup kita. Orang yang menolong kita, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengangkat kita, mengeluarkan kita dari perbudakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Tuhan berseru kepada Tuhan, saudara belajar di sana. Ketika mereka berseru berarti apa? Mereka datang cari Tuhan. Amin. Berarti mereka datang cari siapa? Cari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kadang Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan yang berat terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara diperbudak. Saudara betul-betul direndahkan di sana. Saudara tak berdaya. Ada tujuan Tuhan di sana. Supaya apa? Saudara datang dan cari Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, ketika umat Tuhan berseru kepada nama Tuhan itu, artinya apa? Mereka tidak lagi mengandalkan diri mereka, tapi mengandalkan Tuhan. Amin. Makanya mereka berseru kepada Tuhan. Saudara, Tuhan izinkan saudara, ketika saudara ada dalam persoalan pergumulan, saudara-saudara dapat melihat ternyata manusia tidak dapat diandalkan. Dan semua yang kita andalkan semuanya selesai, habis saudara. Tidak dapat lagi menolong kita. Dan di saat kita berseru kepada Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, ketika umat Tuhan berseru kepada Tuhan, artinya apa? Mereka percaya bahwa hanya Tuhan Allah Israel yang sanggup menolong mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara berseru kepada Tuhan, itu artinya saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan yang berat, supaya kita datang cari Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Dan supaya kita sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Jadi bersyukurlah ketika kita ada masalah. Karena di saat kita ada masalah, kita berseru kepada Tuhan. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan menyertai kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan.
kepada keluarga yang ditinggalkan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.